banyak orang yang beranggapan bahwa keris itu adalah dibilang mistis ya. Iya. Banyak orang menganggap keris atau benda pusaka itu mistis. Tapi kalau dilihat dari sisi pengetahuan Badarno, apakah benda itu sebenarnya berfungsi sebagai antena untuk menangkap sinyal alam tadi, atau hanya sekedar pengingat buat pemiliknya? Mohon dijelaskan ya Mbah Darno. Ya, ini membicarakan tentang keris. Bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa keris itu adalah dibilang mistis ya. Iya. Mistis itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Loh, ini terlihat kok mistis? Ya nggak mistis, cuman kenapa waktu dulu leluhur kita tuh membuat keris? Karena waktu itu kan belum ada metode untuk seperti sekarang, alat-alat yang canggih seperti laptop, seperti HP, seperti radio, seperti televisi dan lain sebagainya. Kan waktu dulu itu masih minim informasi. Artinya, maka dengan minimnya informasi, maka orang dulu tuh lalu berpikir, bagaimana cara kita itu melihat kode alam yang akan terjadi. Contohnya, ini kok cuaca ini hujan terus menerus. Terus apakah hujan ini membawa berkah, apakah hujan ini membawa musibah? Akhirnya apa yang dibuat oleh leluhur kita atau apa untuk mencari metode atau cara supaya menemukan jawaban yang akan datang? Maka leluhur kita dulu itu mengumpulkan dari kayak apa, uranium, lalu lava-lava dari letusan gunung, karena di situ yakin bahwa apa yang dimuntahkan dari bumi dan saripati dari bumi itu adalah sinyal atau zat yang positif. Maka untuk membuat kumpulan dari energi-energi positif itu dikumpulkanlah, dibentuk, membuat atau menjadi keris. Nah, kalau dibilang keris, apakah itu antena, semacam antena untuk menangkap sinyal? Bahkan keris itu bukan antena lagi. Kalau antena kan melalui antena menangkap sinyal lalu dimasukkan ke benda, contohnya di TV atau di laptop dan lain sebagainya. Kalau keris bukan. Keris itu adalah layar monitor orang terdahulu, bukan antena lagi. Contohnya begini, di saat alam ini sudah mulai musim kemarau dan sulit hujan, ada salah satu keris pada waktu itu yang dikala dibuka, dengan seketika alam ini akan menjadi berawan dan langsung ada hujan yang sangat deras. Gitu. Ada juga keris itu yang khasiatnya di saat alam ini mulai banyak lahar, mulai banyak banjir, dengan dibukanya keris itu, maka lahar banjir itu akan tersingkir dan dia melewati bukan pemukiman warga tapi mencari tempat-tempat di hutan, di daerah dataran-dataran rendah. Terjadilah bengawan, terjadilah sungai, terjadilah aliran-aliran air kecil. Itu bukan pilihan dari air itu, tapi itu sudah kehendak leluhur kita supaya apa? Semua musibah yang ada di alam ini supaya tidak mengganggu kehidupan manusia yang ada di alam ini. Melalui apa? Ya melalui kumpulan-kumpulan dari saripati bumi yang positif itu tadi, yang berupa keris itu. Kan banyak keris itu yang contohnya Bromo Setan Kober. Di saat menghadapi musuh yang sangat mengkhawatirkan, di saat menghadapi musuh yang sudah nggak bisa dibendung dengan meriam, dengan apa, dengan yang lainnya, mengandalkan keris Bromo Setan Kober, begitu dicabut dari rangkanya, musuh semuanya akan tersambar petir dan tergeletak. Nah, itu buktinya. Ada lagi dengan adanya angin yang sangat besar. Kalau sekarang ya mungkin puting beliung lah.
Dengan adanya keris singkir angin, maka angin yang tadinya mau menerjang pemukiman warga itu, dengan dibukanya keris itu, angin itu tersingkir dengan sendirinya. Nah, apakah itu antena? Apakah ibarat layar monitor? Apakah monitornya? Kan berarti monitornya, bukan antenanya lagi. Nah itu. Tapi dengan kecanggihan bangsa Nusantara kita yang zaman dulu itu seperti itu, lalu kita itu didogma dengan kepercayaan dari luar. Bahkan sampai ada yang tega mengatakan bahwa kita percaya dengan keris, kita musyrik. Kita dengan percaya dengan keris itu adalah gugon tugon dan lain sebagainya. Ini kan kebangetan. Kita sudah tidak menghargai lagi dengan karya-karya seni atau karya-karya mulia dari leluhur kita. Makanya ini yang sering saya sampaikan, jangan mau dibodohi pembodohan-pembodohan dari ajaran luar yang tidak bertanggung jawab. Karena ini karya seni leluhur kita sendiri. Itu walaupun ada orang yang ngomong begini keris itu musyrik dan lain sebagainya. Musyrik itu kalau keris itu tiba-tiba dibuka terus ditunjukkan ke mata orang lain, itu musyrik. Tapi kalau keris itu cuman dipajang di dalam rumah, kita menghargai karya seni leluhur kita, lalu kita tuh mengagungkan keindahan. Dan kalau orang sekarang pun saya kira nggak ada yang mampu kok membuat benda walaupun itu keris loh, dengan alat yang canggih sekarang. Nah itu loh. Terus kemusyrikannya di mana? Coba. Terus kegugon tuhonnya di mana? Kan dari dulu sudah diajarkan bahwa keris itu, kalau bahasa mudanya itu, barangnya melungker-melungker orang kena digungiris. Kan tidak ada yang mengajarkan keris nanti bisa untuk memotong kayu, kan nggak ada. Keris nanti bisa untuk mengupas mangga, kan nggak ada. Namanya sikep. Sikap itu apa? Pengayom pada diri kita sendiri. Tujuannya kan itu. Nah, di mana di dunia ini orang yang tidak menjaga dirinya sendiri? Apa ada orang itu yang melepaskan dirinya wes saenake dhewe, akan terjadi apa pada diri kita nggak peduli? Apa kira-kira ada? Contohnya hujan aja. Ya, di saat ada hujan, karena kita itu mungkin takut pilek atau kita itu takut kena flu. Apa yang kita lakukan? Kan mencari teduhan. Apakah dengan mencari teduhan adanya hujan itu musyrik? Bagaimana? Enggak kan? Enggak. Nah itu. Makanya kalau menyalahkan bendanya, kalau memusyrikkan bendanya, itu menurut saya itu orang yang kebangetan. Orang yang tidak pernah menghargai leluhurnya. Gitu loh. Tapi bukan karena keris itulah kita itu percaya bahwa adanya keris ini kita bisa kuat. Enggak begitu. Karena dengar pusaka ini bisa begini, lalu kita tuh mengandalkan pusaka itu, lalu perbuatan kita saenake dhewe. Itu yang salah memang seperti itu. Ya dengan keindahan keris yang dibuat leluhur kita, dengan caranya masing-masing, bahkan banyak keris itu yang walaupun berbentuk seperti itu nggak pakai di tempat palu, dengan pijatan tangan. Ini kan kehebatan dan kekuatan leluhur kita yang sangat luar biasa. Sekarang kita yang sudah ada alat canggih, memakai palu, memakai apalah, pakai cor dan lain sebagainya, kan belum ada yang bisa bikin keris menyerupai bikinan leluhur kita yang masa lalu, kan nggak ada. Maka wajib hukumnya kita sebagai bangsa Nusantara, terutama orang Jawa, hargailah karya-karya seni leluhur kita. Jangan kita menyepelekan atau kita itu merendahkan. Karena bangsa yang jaya, bangsa yang mulia itu di saat bangsa tadi mengenali budayanya sendiri. Kalau bangsa kita itu sudah mengenali budaya orang lain, saya yakin nggak lama lagi bangsa ini akan hancur. Gitu loh. Tapi kalau bangsa kita kepengen maju, bangsa kita itu kepengen disegani oleh bangsa lain, ya kita junjung tinggi budaya kita sendiri. Kita menjunjung budaya orang lain mau, tapi bangsa kita sendiri direndahkan.
Bahkan banyak orang itu yang ngakune Jawa tapi ora paham Jawa. Nah ini kan kebangetan. Kan di luar tuh nggak ada. Contohnya loh, bangsa Cina itu yang menempati Nusantara ini. Apakah dia meninggalkan budaya dari sana? Kan enggak. Walaupun dia juga mengikuti budaya sini. Kan nggak ada. Lah kita orang Jawa begitu sudah masuk ke negara orang lain, budayanya ditinggalkan mengikuti budaya orang lain. Nah inilah rusaknya Nusantara, rusaknya terutama Jawa itu begitu itu. Jadi kita itu lebih bangga melihat karya orang lain daripada kita itu melestarikan karya bangsa kita sendiri. Gitu. Makanya saya ingatkan lagi sampean selaku penerus perjuangan atau penerus nanti perkembangan yang ada di Nusantara, terutama di Jawa, silakan dengan mengikuti metode yang saat ini dianggap mutakhir lah atau dianggap yang sudah maju, silakan. Yang penting budaya kita jangan pernah kita tinggalkan. Ya, kita berpegang teguh karena kita orang Jawa, maka kita harus menjawani. Gitu. Bukan berarti kita penampilan seperti orang Jawa, kemana-mana pakai udeng, kemana-mana pakai lurik. Itu tidak menjamin orang itu mesti Jawa, bukan. Mungkin cuman penampilan luarnya, tapi dalamnya yang saya maksud tadi itu, luarnya kita itu bungkus dengan apa saja boleh, tapi dalam kita berpegang teguh pada ajaran leluhur bangsa Jawa. Itu supaya apa? Supaya kita tidak jawal, supaya kita tidak kehilangan jati diri. Gitu. Silakan, masih ada pertanyaan? Terima kasih Mbah. Ini ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan tadi. Jika benda saja punya fungsi sedalam itu, lalu bagaimana dengan konsep manunggaling kaula Gusti dalam prakteknya? Apakah itu artinya manusia harus jadi kosong dulu supaya bisa sinkron dengan kehendak alam yang Mbah Darno maksud tadi? Ingat tadi saya sudah jelaskan toh. Kita itu hidup, ada yang menghidupi. Yang hidup itu namanya raga, yang menghidupi namanya jiwa. Yang dimaksud manunggaling kawula lawan Gusti, bagaimana kita tuh menyatukan jiwa raga kita itu loh. Itu. Jadi kita tuh tahu bahwa kita tuh bukan hewan. Kita itu manusia. Manusia itu kemanunggalaning rasa. Artinya bagaimana? Kita itu tidak harus baik dengan manusia saja, tapi kita itu harus berbaik hati, berbaik sangka. Kita harus melakukan hal-hal yang terbaik apa saja yang ada di alam ini. Tidak harus mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya kita sudah gak memikir. Justru orang yang memanunggal kawula lan Gusti itu orang-orang yang berpikir tentang dirinya, bukan mengosongkan. Kalau mengosongkan artinya kita itu tidak paham dengan hidup kita sendiri, tidak paham dengan sumber dari kehidupan kita sendiri. Tentang ketuhanan sendiri itu ada yang salah toh kita itu menafsirkan. Seolah-olah Tuhan itu ada sosok lain selain kita. Jadi ini Tuhan, ini saya, seolah-olah seperti itu. Padahal yang dimaksud Tuhan itu kan kita percaya dengan hidup kita sendiri itu toh. Ya karena hidup kita itu sendiri itulah Tuhan, gitu loh. Mestinya begitu. Jadi jangan pernah kita mempunyai anggapan bahwa kita itu ciptaan, ini ada yang mencipta. Bukan seperti itu. Jadi antara yang dicipta dan yang mencipta itu menjadi satu. Kesatuan itulah namanya Tuhan. Makanya di dalam di dalam Pancasila, sila yang pertama apa yang diucapkan? Ketuhanan yang Maha Esa. Lah, apa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa? Tuhan tuh maha segalanya gitu. Bukan. Karena Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu artinya dari berbagai macam unsur menjadi satu, itulah namanya tunggal. Artinya bagaimana? Kita hidup
Di dalam tubuhmu yang kamu menganggap hidup itu yang mana? Coba, menurut Mas Atta. Bagian tubuh. Dari bagian tubuh itu diantaranya yang kamu anggap hidup itu yang mana? Oh, menurut saat. Kan semua di antara tubuh ini semuanya hidup. Oh, iya. Nah, itulah yang dinamakan esa atau tunggal. Kaki kita saja yang gerak, tangan kita nggak gerak, namanya stroke. Oh iya. Iya kan? Iya. Kaki kita gerak, tangan kita gerak, mata kita buta, namanya picek. Iya kan? Mata kita melihat, tangan kaki kita bergerak, mulut kita nggak bisa untuk bicara, namanya bisu. Kan gitu. Mulut kita bisa bicara, mata kita bisa melihat, tangan kita bisa gerak, kaki kita bisa gerak. Hidung kita kena polip, nggak bisa cium apa-apa. Jadi yang dinamakan Tuhan yang Maha Esa, di antara tubuh kita semuanya itu berfungsi. Itu loh, dengan fungsinya itulah fungsi Tuhan. Jadi kita itu sudah nggak ada, yang ada semuanya adalah Tuhan. Gitu. Makanya dikala kita tuh menyembah kepada siapa? Yang menyembah tentang diri kita sendiri itu loh. Yang diberikan semuanya itu berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Maka setiap orang yang kena musibah, kena masalah, apa ajakan para ilmuwan, terutama para kiai atau ulama? Mari kita berserah diri. Apa ada yang ngomongkan mari kita berserah di luar diri, karena Tuhan adalah di luar diri kita? Masa ada seperti itu? Kan nggak ada. Di dalam agama juga diajarkan, man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Itu hadis qudsi loh, nggak main-main. Yang artinya barang siapa yang bisa mengenali dirinya, maka orang tersebut sudah mengenali Tuhan yang sebenarnya. Oh, jadi begitulah. Maka apakah kita harus mengosongkan diri? Kosong dalam arti apa? Gitu loh. Kalau kosong sudah mengatakan tidak ada apa-apa, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah nggak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa kecuali aku, karena aku adalah perwakilan Tuhan yang sebenarnya, perwakilan hidup pada diri kita masing-masing. Kalau begitu boleh. Tapi kalau kosong dalam arti kita sudah nggak harus memikir itu, memikir ini, kita meniadakan yang ada, itu nggak boleh malah. Makanya saya tuh sering mengajarkan, untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya, marilah kita masuk ke dalam alam kosong. Alam yang saya maksud bukan alam semesta ini, tapi alam yang ada dalam tubuh kita ini. Di saat tangan kita itu diamkan, kaki kita diamkan, mata kita pejamkan, supaya apa? Apakah kita harus ketemu Tuhan? Bukan. Supaya kita bisa merasakan Tuhan itu ada pada diri kita. Karena dengan cara seperti itu, maka kadang sesuatu saat ada nyamuk yang menggigit, lalu kita merasakan gatal. Akhirnya dengan diam diri, tanpa kita suruh, tangan kita berangkat untuk menggaruk tempat yang gatal. Itulah untuk mengenali Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu masih ada dalam diri kita, karena kita masih merasakan gatal. Karena di situ tidak ada siapa-siapa, hanya ada kita dengan pohon besar. Tiba-tiba ada ular yang datang besar. Memang kalau kita tuh mau memberanikan diri dengan diam, ular itu tidak akan menggigit, cuman mengganggu. Tapi di saat kita itu ragu, kita sudah takut dan lain sebagainya, walaupun kita tuh berusaha untuk menenangkan, tetap akan digigit. Nah, dengan rasa takut itu tandanya bahwa Tuhan itu masih ada di dalam diri kita. Gitu loh. Jadi ini harus dipahami. Dengan cara untuk sering kali kenalilah dirimu maka akan mengenal Tuhan, tanpa ditunjukkan atau diajarkan metodenya untuk mengenali Tuhan. Ya akhirnya cuma dapat apa, kata-kata saja. Bagaimana caranya untuk mengenali diri? Ya pokoknya kenali dirimu. Nah, diri yang mana yang harus dikenali? Kan gitu. Ya saya maksud di sini pengenalan diri itu ya diri yang esa itu tadi, yang tunggal itu tadi.
Maka untuk menyelamatkan keesaan Tuhan atau ketunggalan Tuhan itu bagaimana? Maka tidak sedikitlah orang-orang petapa waktu dulu dengan bersila di tempat yang dianggap sepi, dianggap keramat, memakai baju lengan panjang, memakai ikat kepala, kadang-kadang untuk ada kain untuk penutup tubuh. Supaya apa? Supaya Tuhan ini nggak terganggu, supaya kita, angan-angan kita itu fokus pada Tuhan yang ada pada diri kita, yang menghidupi, yang dinamakan hidup itu. Gitu. Kalau itu semuanya sudah mendapatkan, maka sebentar lagi atau beberapa hari kemudian petapa itu mencoba lagi dengan membuka pakaian. Akhirnya apa? Cuman pakai celana sekedar untuk menutupi kemaluan saja. Nah, dengan keyakinan seperti itu akhirnya apa? Nyamuk tidak menggigit, ular sudah tidak datang, pokoknya hewan-hewan melata yang sifatnya pengganggu sudah nggak ada berani yang datang. Berarti kita itu sudah manunggal ing kawula lawan Gusti. Sudah yakin bahwa hidup ini sama-sama dikehendaki hidup. Jadi kalau sudah dikehendaki, siapapun, apapun, bentuk yang bagaimanapun tidak akan berani mengganggu. Apakah itu dinamakan orang sakti? Bukan. Yang sakti bukan jasadnya, tapi yang sakti adalah jiwanya. Nah itu, itulah tentang konsep manunggaling kawula lawan Gusti. Sebagian, tapi ada metode-metode tertentu yang harus kita lewati, ya. Nah ini dibicarakan pada sesi yang berikutnya.